Kuntilanak kesel sama TikToker, terjebak di hutan dan jadi konten. Pernah nggak sih kamu berpikir, kalau hantu bisa marah karena nggak dihormatin? Tapi gimana kalau yang bikin hantu kesal itu bukan orang biasa, melainkan para TikToker? Penasaran? Yuk, dengerin cerita yang satu ini. Salam pembuka untuk channel. Halo, sobat. Selamat datang kembali di channel kami. Di sini kita bakal cerita seru, horor, tapi tetap bikin ngakak. Pokoknya lengkap banget deh. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru dari kami. Oh iya, jangan lupa juga tulis doa di kolom komen. Siapa tahu doa kamu bermanfaat buat banyak orang. Yuk, langsung aja kita mulai cerita seru kali ini. Cerita dimulai. Pada suatu malam yang sunyi, di sebuah hutan yang cukup angker, ada seorang kuntilanak yang lagi berjalan mengendap-endap. Dia, yang biasa menakut-nakuti manusia, sedang dalam misi untuk membuat orang-orang lari ketakutan. Malam itu, dia sengaja keluar dari persembunyiannya di hutan untuk menunjukkan betapa menyeramkannya dia. Tapi, ada satu hal yang gak dia duga sebelumnya. 1 jam sebelumnya, ada sekelompok TikToker yang sedang camping di hutan tersebut. Mereka punya ide gila, bikin konten horor sambil bermalam di hutan. Ide mereka adalah ngusir hantu supaya bisa dapat views banyak di TikTok. Mereka pun mulai melakukan hal-hal aneh, seperti teriakan-teriakan dan pura-pura panik, berharap bisa mengundang hantu datang. Kuntilanak itu pun merasa terganggu. Kenapa sih manusia ini nggak pernah takut? Padahal aku ini udah lama nggak keluar loh, gumamnya sambil mengerutkan dahi. Dulu, dia selalu berhasil menakut-nakuti manusia, membuat mereka ketakutan sampai tak bisa berkata-kata. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dia pun memutuskan untuk muncul. Perlahan, dia mulai melayang di antara pepohonan. Rambut panjangnya yang berkibar di angin malam, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Begitu dia muncul, para TikToker malah nggak terkejut. Bahkan, mereka sibuk merekamnya dengan ponsel mereka. "Bro, dapat konten nih," seru salah satu dari mereka, sambil tetap mengarahkan kamera ke arah kuntilanak. Kuntilanak, yang sudah lelah menunggu momen ini, kini merasa kesal. Seharusnya, dia bisa membuat orang-orang berteriak ketakutan dan melarikan diri, seperti dulu. Tapi kini, orang-orang malah menganggapnya sebagai bahan konten. Dengan rasa marah yang mendalam, kuntilanak berusaha lebih keras. Dia mendekat, matanya bersinar lebih terang, dan hawa dingin di sekitarnya semakin menggigit. Tetapi, alih-alih takut, para TikToker malah makin antusias. Seram banget. Guys, video ini pasti viral. Salah seorang dari mereka berkata sambil tertawa, berusaha mencari angle yang bagus. Lama-kelamaan, kuntilanak merasa semakin kesal. Apa dia ini hanya objek konten belaka? Seperti apa jadinya dunia ini jika hantu jadi bahan lelucon? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di kepala kuntilanak. Tapi dia tetap berusaha sabar, menunggu kesempatan untuk menakuti mereka. Suatu saat, kuntilanak berusaha untuk berubah bentuk. Dia memunculkan diri dengan wajah yang lebih menyeramkan,
Tubuhnya semakin melayang-layang di udara, bahkan suara tangisannya terdengar lebih keras. Namun, para TikToker itu tetap saja tidak takut. Mereka malah tertawa terbahak-bahak. Ini si hantu Nuwubiye. Belum pernah lihat yang lebih seram. Celetuk salah satu dari mereka sambil tetap fokus pada kamera. Kuntilanak mulai merasa frustasi. Dia yang sudah begitu lama dikenal dengan kemampuan menakut-nakutinya, kini merasa tidak dihargai. Ini tidak adil, pikirnya. Aku sudah capek-capek muncul, malah dianggap seperti mainan. Di tengah kekesalan itu, kuntilanak pun berpikir keras. Apa yang bisa aku lakukan supaya mereka sadar? Aku harus bikin mereka takut. Keesokan harinya, para TikToker itu melanjutkan petualangan mereka, merasa puas dengan video yang mereka buat. Namun, mereka tidak tahu kalau hantu yang mereka anggap remeh itu sedang merencanakan sesuatu. Pada malam yang sama, mereka kembali ke lokasi camping mereka, kali ini untuk merekam video spooky lagi. Tapi, kali ini, mereka tak akan menyangka apa yang bakal terjadi. Saat mereka sedang asyik membuat konten, tiba-tiba seluruh tenda mereka dihantam angin kencang. Lampu-lampu temaram mulai berkedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Mereka pun mulai merasa tidak nyaman. Ini kok makin aneh ya? Salah seorang dari mereka mulai khawatir. Tiba-tiba, dari belakang mereka, muncul sosok kuntilanak yang kali ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Rambut panjangnya menyentuh tanah. Matanya yang merah menyala hampir membuat mereka tak bisa berkedip. Kalian, yang menganggapku cuma bahan konten. Suara kuntilanak terdengar mengerikan, menggetarkan bumi. Para TikToker itu kaget. Mereka mulai panik dan berlarian, namun hantu itu mengejar mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mereka lari ke sana kemari, tetapi tak bisa lepas dari kejaran kuntilanak. Di tengah lariannya, salah seorang dari mereka terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan lari, jangan lari. Aku cuma mau dihargai. Suara kuntilanak terdengar lagi, lebih mendalam, seolah mengiris hati. Melihat teman mereka yang terjatuh, yang lain segera berlari dan membantunya. Namun, mereka tak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka telah salah besar. Mereka menyesal telah memperlakukan kuntilanak seperti itu. Dalam detik-detik terakhir, mereka akhirnya berhenti berlari. "Maafkan kami," teriak mereka serentak. "Kami nggak tahu kalau itu akan semenyakitkan ini." Kuntilanak yang melihat penyesalan mereka akhirnya berhenti mengejar. "Aku tak akan menakut-nakuti kalian lagi," katanya dengan suara pelan, lebih manusiawi. "Tapi ingatlah, jangan pernah anggap enteng sesuatu yang kalian tidak tahu sepenuhnya." Malam itu pun berlalu, para TikToker yang selamat memutuskan untuk tidak lagi membuat konten horor tanpa menghargai makhluk halus. Mereka belajar bahwa menghormati adalah hal yang paling penting dalam hidup, dan bahwa konten tidak bisa dibangun dengan mengorbankan rasa hormat kepada orang lain atau makhluk lain. Penutupan. Nah, gimana menurut kamu cerita kali ini? Ternyata, nggak semua yang bisa kamu jadikan konten itu baik, kan? Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk lebih menghargai setiap makhluk, entah itu manusia ataupun yang lain. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.
supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan jangan lupa juga tulis doa atau pesan baik di kolom komen. Siapa tahu bisa jadi berkah buat kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, sobat.